Halo sahabat belajar, salam jumpa kembali dalam catatan si perantau. Salam belajar. Hari ini kita akan belajar tentang pasar bebas. Pengertian pasar bebas. Pasar bebas adalah suatu pasar di mana penjual dan pembeli memiliki kebebasan penuh dalam memutuskan masalah perdagangan dan juga bisnisnya. Suatu proses yang dimana kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan tidak adanya peraturan atau hambatan buatan yang diterapkan oleh pemerintah dalam perdagangan antara individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Menurut David Ricardo, perdagangan bebas adalah suatu sistem dagang luar negeri yang mana tiap-tiap negara melakukan usaha dagangnya tanpa ada halangan dari negara itu sendiri. Latar belakang perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah proses kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan tidak adanya hambatan buatan dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Dengan tidak adanya hambatan yang diterapkan pemerintah dalam melaksanakan perdagangan, tentunya ada kebebasan aturan, cara, dan jenis barang yang dijual. Maka muncullah persaingan dagang yang ketat baik antar individu ataupun perusahaan yang berada di negara yang berbeda, yaitu yang kita kenal dengan istilah ekspor dan impor atau proses penjualan dan pembelian yang dilakukan antar negara. Sampai di sini paham ya? Ada yang sudah memiliki kesimpulan latar belakang perdagangan bebas? Jangan lupa tulis di kolom komentar, oke? Ditunggu. Oke, sekarang kita masuk ke poin materi fungsi pasar bebas. Pertama, pasar bebas berfungsi untuk memberikan informasi dan juga lebih tepat tentang harga dan juga jumlah permintaan barang. Kedua, pasar bebas berfungsi untuk memberikan perangsang pada para pengusaha supaya bisa mengembangkan usaha mereka. Ketiga, pasar bebas berfungsi untuk memberikan perangsang pada para pengusaha supaya bisa mendapatkan keahlian yang modern. Keempat, pasar bebas berfungsi untuk memberikan dan juga merangsang penggunaan barang dan juga faktor produksi dengan cara yang lebih efisien. Kelima, pasar bebas berfungsi untuk memberikan kebebasan dengan sepenuhnya pada masyarakat supaya bisa melakukan kegiatan ekonomi. Ciri-ciri pasar bebas. Pertama, sumber produksi dan alat dapat dimiliki serta ditata oleh seseorang, masyarakat, maupun perusahaan. Kedua, terdapat suatu pembagian kelas dalam masyarakat, yakni kelas pekerja dan kelas pemilik modal. Ketiga, adanya suatu persaingan antar pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang optimal atau sebesar-besarnya. Keempat, tidak adanya suatu campur tangan dari pemerintah dalam pasar. Campur tangan dari negara terbatas hanya pada berbagai hal yang tidak dapat diusahakan oleh swasta, tetapi menjadi syarat terselenggaranya pasar bebas. Contohnya keamanan negara. Kelebihan sistem ekonomi pasar bebas. Pertama, setiap orang bebas mempunyai kekayaan serta sumber daya produksi. Kedua, kreativitas dan inisiatif dari masyarakat bisa dikembangkan. Ketiga, adanya suatu persaingan antar produsen yang mengakibatkan terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas. Keempat, efisiensi dan efektivitas yang tinggi karena tindakannya selalu atas dasar prinsip ekonomi. Kekurangan sistem ekonomi pasar bebas. Pertama, terjadinya suatu eksploitasi kepada masyarakat yang ekonominya lemah oleh pihak yang ekonominya kuat. Kedua, terjadinya monopoli yang bisa merugikan masyarakat. Tiga, timbulnya kesenjangan ekonomi antara golongan ekonomi kuat dengan ekonomi lemah. Keempat, dapat timbulnya ketidakstabilan perekonomian.
Organisasi-organisasi perdagangan bebas. Pertama, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Sejak ASEAN atau Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara dibentuk, kerjasama ekonomi merupakan salah satu agenda utama. Pada KTT ke-9 ASEAN tahun 2003, disepakati pembentukan ASEAN Community atau Masyarakat ASEAN yang salah satu pilarnya adalah ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. MEA merupakan perwujudan dari tujuan integrasi ekonomi ASEAN. Melalui MEA, ASEAN diharapkan dapat menjadi sebuah pasar dan basis produksi tunggal, sebuah wilayah yang sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang setara dan terpadu dengan ekonomi global. Kedua, ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Negara-negara ASEAN telah menetapkan AFTA sejak 31 Desember tahun 2015. AFTA bertujuan meningkatkan perdagangan antar negara ASEAN, menarik investasi asing, dan membuat wilayah ASEAN sebagai basis produksi yang kompetitif secara global. Ketiga, Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. APEC atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik dibentuk pada tahun 1989. APEC merupakan bentuk kerjasama ekonomi regional antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Adapun tujuan pembentukan APEC adalah menjalin kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan kerjasama yang saling menguntungkan. European Union atau Uni Eropa. Uni Eropa didirikan pada tahun 1957. Awalnya dengan nama European Economic Community atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE, dengan anggota 6 negara Eropa Barat. Uni Eropa dibentuk untuk menyusun politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas antar negara Eropa. Tujuan Uni Eropa antara lain sebagai berikut. Pertama, memperoleh perkembangan yang harmonis dalam kegiatan ekonomi antar negara-negara anggota. Kedua, meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya negara-negara anggota. Ketiga, mempererat kerjasama ekonomi para anggotanya. Demikian materi yang bisa disampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam belajar.